Yang ketujuh ada pendekatan inquiry. Inquiry ditandai dengan adanya pencarian jawaban melalui serangkaian kegiatan intelektual. Secara umum, kegiatan yang dilakukan adalah merencanakan, mendiskusikan, membuat hipotesis, menganalisis, menafsirkan hasil untuk mendapat konsep umum yang dipelajari. Dengan demikian, disusun teori atau pengertian untuk diuji melalui analisis rasional panggilan sehingga mendapatkan suatu penemuan atau dengan eksperimen. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan sifat ingin tahu, imajinasi, kemampuan berpikir sikap, dan keterampilan proses. Alasan menggunakan pendekatan inquiry adalah membangkitkan rasa ingin tahu siswa, melibatkan siswa dalam kegiatan yang memerlukan keterampilan kognitif tingkat tinggi, memberikan pengalaman konkret bagi siswa, membantu siswa mengembangkan keterampilan proses. Yang kedelapan ada pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses pada hakikatnya adalah suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada perlibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Pendekatan keterampilan proses ini dipandang sebagai pendekatan yang oleh banyak pakar paling sesuai dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dalam rangka menghadapi pertumbuhan dan perkembangan iptek. Pendekatan keterampilan proses akan efektif jika sesuai dengan kesiapan intelektual. Oleh karena itu, pendekatan keterampilan proses harus tersusun menurut urutan yang logis sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Misalnya, sebelum melaksanakan penelitian, siswa terlebih dahulu harus mengobservasi atau mengamati dan membuat hipotesis, agar siswa dapat menciptakan kembali konsep-konsep yang ada dalam pikiran dan mampu mengorganisasikannya. Dengan demikian, keberhasilan anak dalam belajar sains menggunakan pendekatan keterampilan proses adalah suatu perubahan tingkah laku dari seorang anak yang belum paham terhadap permasalahan sains yang sedang dipelajari sehingga menjadi paham dan mengerti permasalahannya. Dan yang terakhir ada pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah adalah cara mengajarkan IPA dengan menyajikan berbagai penemuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan dan tentang perkembangan temuan-temuan tersebut dikaitkan dengan ilmu IPA itu sendiri. Metode yang umum digunakan untuk pendekatan ini adalah dengan membaca buku teks atau menjelaskan. Pendekatan historis atau meninjau suatu permasalahan dari sudut tinjauan sejarah dan menjawab permasalahan serta menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Sejarah atau histori adalah studi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian masa lalu yang menyangkut kejadian atau keadaan yang sebenarnya. Kita masuk kepada penerapan pendekatan dalam pembelajaran IPA. Yang pertama ada pendekatan lingkungan. Ada beberapa cara, teknik, atau cara mengajar dengan pendekatan lingkungan alam sekitar, yaitu dengan survei, camping, atau berkemah, serta dengan karya wisata. Yang kedua ada pendekatan sains lingkungan teknologi masyarakat. Ada beberapa tahapan yang digunakan guru dalam menggunakan pendekatan ini. Yang pertama ada tahap apersepsi atau mengemukakan isu. Yang kedua ada tahap aplikasi konsep atau menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada tahap pemantapan konsep, di mana guru memberi pemantapan konsep agar tidak terjadi kesalahan konsep pada siswa. Yang keempat ada tahap evaluasi penggunaan tes untuk mengetahui penggunaan konsep siswa terhadap materi yang dikaji. Yang ketiga ada pendekatan faktual. Metodenya antara lain adalah dengan membaca, menyampaikan pendapat ahli dari buku, demonstrasi, latihan, dan memberikan tes. Yang keempat ada pendekatan konseptual. Langkah-langkah mengajar dengan pendekatan konsep melalui 3 tahap. Yang pertama adalah tahap enaktif, yaitu melalui pengenalan pada benda konkret. Yang kedua ada tahap simbolik, yaitu dengan memperkenalkan simbol, lambang, kode, membandingkannya antara contoh dan non-contoh untuk menangkap apakah siswa cukup mengerti akan ciri-cirinya. Yang ketiga ada tahap ikonik, merupakan tahap penguasaan konsep secara abstrak seperti menyebut nama, istilah, definisi, apakah siswa sudah mampu mengatakannya. Yang kelima ada pendekatan pemecahan masalah. John Dewey juga mengemukakan tentang strategi pemecahan masalah dan gambaran pemecahan masalah. Yang pertama adalah merumuskan masalah dengan jelas, yang kedua menelaah permasalahan,
Yang ketiga, merumuskan permasalahan secara jelas. Yang keempat, menghimpun atau mengelompokkan data. Yang kelima, pembuktian hipotesis. Dan yang keenam adalah menentukan pilihan pemecahan atau keputusan. Yang keenam ada pendekatan nilai. Pendekatan nilai cara mengajarkan IPA dengan menggunakan pandangan suatu nilai, dan pada akhirnya siswa diharapkan dapat memahami dan menerapkan nilai tersebut dalam keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kesempurnaan kehidupan, lingkungan, dan alam semesta. Yang ketujuh ada pendekatan inquiry. Berikut merupakan penjelasan dari siklus pembelajaran pendekatan inquiry. Yang pertama adalah mengamati, yaitu kegiatan mengamati objek-objek atau fenomena alam sekitar melalui panca indera. Yang kedua ada bertanya, di mana siswa mempunyai rasa keingintahuan yang mendalam yang diwujudkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga ada hipotesis, adalah kegiatan siswa memberikan jawaban sementara atas pertanyaan yang telah dibuat. Yang keempat ada mengumpulkan data, yang kelima ada menganalisis data, dan yang terakhir ada menarik kesimpulan. Yang delapan ada pendekatan keterampilan proses. Pengajaran dengan pendekatan keterampilan proses dilaksanakan dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah observasi, yang kedua mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yang ketiga ada menafsirkan data, yang keempat ada memprediksi kejadian yang akan datang, yang kelima ada membuat hipotesis, yang keenam ada menyusun kesimpulan sementara, yang ketujuh ada menerapkan konsep, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikannya. 9. Pendekatan sejarah. Siswa diajak untuk membaca buku atau mendengarkan informasi temuan-temuan IPA dan tidak banyak melibatkan siswa dengan bagaimana proses konkret yang dilaluinya. Kita masuk kepada kekurangan dan kelebihan pendekatan IPA dalam pembelajaran di SD. Yang pertama ada pendekatan lingkungan. Kelebihan dari pendekatan lingkungan adalah A. Menghemat biaya, karena memanfaatkan benda-benda yang telah ada di lingkungan. Kelemahan pendekatan lingkungan. Yang B. Tidak efisien, karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses belajar. Yang kedua ada pendekatan STM atau Sains, Teknologi, dan Masyarakat. Kelebihannya adalah melatih siswa peka terhadap masalah yang sedang berkembang di lingkungan mereka. Kelemahannya adalah siswa mengalami kesulitan dalam menghubung-kaitkan antara unsur-unsur dalam pembelajaran. Yang ketiga ada pendekatan faktual. Kelebihannya adalah melatih siswa peka terhadap masalah yang sedang berkembang di lingkungan mereka. Kelemahannya adalah saat menjelaskan tentang transportasi, guru tidak bisa langsung membawa anak didik ke jalan raya karena berbahaya. Yang keempat ada pendekatan konseptual. Kelebihannya adalah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Sedangkan kelemahan dari pendekatan konseptual adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide. Namun, dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kelima ada pendekatan pemecahan masalah. Kelebihannya adalah merangsang kemampuan pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh. Kekurangannya adalah memerlukan keterampilan guru dalam menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Yang keenam ada pendekatan nilai. Kelebihannya adalah mengetahui sejauh mana siswa memahami tentang materi yang diajarkan dilihat dari hasil tugas. Kekurangannya adalah terkadang lembaran tugas yang diberikan seharusnya dikerjakan secara individu, tetapi siswa bisa saja melihat dan menyalin tugas temannya. Yang ketujuh ada pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry kelebihannya adalah mendorong siswa berpikir dan bekerja keras atas inisiatifnya sendiri. Kekurangannya adalah sulit dalam merancang pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Yang kedelapan ada pendekatan keterampilan proses. Kelebihannya adalah siswa akan aktif dalam pembelajaran dan mengalami sendiri proses mendapatkan konsep. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang relatif lama untuk melakukannya. Yang kesembilan ada pendekatan sejarah. Kelebihannya adalah siswa dapat mengambil teladan tentang keuletan dan ketekunan dari ilmuwan dalam melakukan penelitian. Kelemahannya adalah penggunaan secara berlebihan dapat mengakibatkan siswa terlalu berpandangan ke belakang, sehingga dapat menghambat imajinasi untuk mengembangkan ilmu kimia di masa yang akan datang.
Cukup sekian materi tentang pendekatan dalam pembelajaran IPA SD yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.